Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official, dan baru yang singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi contoh sambutan Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara. Baiklah sahabat, kita langsung saja pada contohnya. Yang saya hormati rekan-rekan anggota KPPS, yang saya hormati pengawas TPS, yang saya hormati saksi peserta pemilu, yang saya hormati pemantau pemilu serta pewarta, dan yang saya hormati seluruh masyarakat atau pemilih yang hadir. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta kekuatan untuk hadir di sini dalam rangka melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Dan tidak lupa pula juga kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, yaitu Baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang selalu setia mengantarkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebelum dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, maka terlebih dahulu Ketua KPPS wajib untuk membuka rapat pemungutan suara guna untuk melakukan beberapa hal, diantaranya pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Berikutnya, penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara dan lain sebagainya. Untuk itu, saya selaku Ketua KPPS dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pemungutan suara pemilu tahun 2024 di TPS ini saya buka dengan resmi. Baiklah, rapat pemungutan suara ini kita mulai dengan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan seterusnya. Baiklah, pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS telah selesai. Dan sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara di TPS. Yang pertama, saya mulai dari jenis surat suara. Untuk surat suara presiden dan wakil presiden memuat nomor, nama, foto pasangan calon, dan tanda gambar partai politik pengusul. Kedua, surat suara DPR memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, nama partai politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPR yang dibuat untuk setiap dapil. Ketiga, surat suara DPRD provinsi memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, nama partai politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPRD provinsi yang dibuat untuk setiap dapil. Keempat, surat suara DPRD kabupaten kota memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, nama partai politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPRD kabupaten kota yang dibuat untuk setiap dapil. Kelima, surat suara DPD memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap dapil DPD. Sedangkan mengenai pemberian suara, pemilih memberikan suara di bilik suara yang berada dalam TPS. Adapun tata cara pemberian tanda
pada surat suara, yaitu dengan cara mencoblos. Dalam hal surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS dan hanya mendapat satu kali penggantian. Setelah pemilih memberikan suara, pemilih menuju ke meja tinta yang disediakan dan memberikan tanda pada salah satu jari tangan pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku. Pemilih yang memberikan suara, yaitu pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTB, dan DPK. Pemilih yang terdaftar dalam DPK memberikan suara 1 jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir, dan apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat. Adapun jumlah surat suara termasuk surat suara cadangan yang diterima oleh KPPS untuk di TPS ini sebanyak sekian. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Dan mohon perhatian, pemilih dilarang membawa atau menggunakan telepon genggam dan atau alat perekam gambar lainnya saat ke bilik suara untuk mencoblos. Pemberian suara dilaksanakan untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten kota. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu pemilih KTPL yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan dan pemilih KTPL yang terdaftar dalam DPTB serta pemilih KTPL yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Selain itu, adalah penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dalam hal pemilih belum memiliki KTPL pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan suket. Sebelum pemilih melakukan pemberian suara, Ketua KPPS menandatangani surat suara masing-masing jenis pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada pemilih. Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara akan dipanggil oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. KPPS akan memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS, yang terdiri dari surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi, dan surat suara DPRD kabupaten kota dalam keadaan baik atau tidak rusak serta dalam keadaan terlipat. Demikian rapat pemungutan suara ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah contoh Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara di TPS. Sahabat, untuk penjelasan Ketua KPPS tadi, masih ada lagi yang wajib disampaikan Ketua KPPS sebelum mengakhiri rapat pemungutan suara. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU, terdapat salah satu calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta pemilu sebelum hari pemungutan suara. Begitu juga dalam hal berdasarkan keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, terdapat calon DPR, DPD, dan DPRD kabupaten kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Selain itu, dalam hal berdasarkan keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, terdapat partai politik peserta pemilu yang dibatalkan sebagai peserta pemilu karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, yang mana KPPS mengumumkan hal tersebut melalui papan pengumuman di TPS dan atau secara lisan menyampaikan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Tetapi misalnya dalam hal ini tidak ada hal demikian, maka KPPS tidak perlu menyampaikan pada saat rapat pemungutan suara sebagaimana yang dicontohkan ini. Nah, itulah contoh Ketua KPPS dalam membuka rapat pemungutan suara serta menyampaikan penjelasan kepada pemilih sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Semoga
video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.